يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita kesehatan, kemudahan. Hadirin sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masih dalam bab birrul walidain sampai ke bab ke-7 kalau tidak salah, dan kita masuk pada bab huquqil walidain, bab durhaka pada kedua orang tua. Seiring dengan besarnya kedudukan bakti kepada kedua orang tua, maka dapat dipahami besarnya bahaya dan keburukan durhaka kepada kedua orang tua. Itu sesuatu yang logis, ya. Kita sedemikian rupa kita dimintakan menghormati dan memuliakan kedua orang tua, maka sikap yang membuat misalnya orang tua menderita atau tersakiti, atau kita menampakkan pembangkangan kita, atau juga sikap yang tidak mulia atau tercela, itu jelas merupakan sesuatu yang amat tercela dan hina. Kita baca beberapa hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Al-Jurayri an Abdul Rahman ibni Abi Bakr an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Bakr karena dia dari anaknya dari bapak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu, ya, dosa besar yang paling besar. Ya, jadi al-kabair, ya, itu dosa besar. Kalau ini bukan dosa besar lagi, akbarul kabair. Ya, dosa besar yang paling besar. Salasan, ya, dicampaikan oleh Rasulullah 3 kali. Mau enggak saya kasih tahu dosa besar yang paling besar? Begitu ya. Kata para sahabat, bala, mau ya Rasulullah. Ya. Qala, maka Rasulullah mengatakan al-isyraku billah, ya, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting ya untuk selalu kita ingatkan. Ya. Dosa terbesar, ya, kemunkaran terbesar itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan innasyirka la dzulmun adzim. Ya, jangan sampai ada orang merasa sangat bersalah melakukan 1-2 kemaksiatan, ya, meskipun itu masih bagus. Ya, namun di sisi lain dia merasa ringan berbuat kemusyrikan. Ya, ini tentu saja tidak memahami, ya, kalau boleh dikatakan urutan dari sebuah kemaksiatan, ya, sebagaimana kita diperintahkan memahami urutan-urutan kewajiban ibadah, mana yang paling utama, mana yang lebih utama, mana yang di bawahnya, agar kita bisa memprioritaskan untuk mengamalkannya. Begitu juga dengan kemunkaran, harusnya kita pahami dulu urutan-urutannya, ya, tingkatan-tingkatannya, agar kita prioritaskan untuk kita tinggalkan, ya, untuk kita tinggalkan. Ya, jadi jangan sampai seseorang
ya meskipun memang bagus, ya dia misalnya merasa bersalah melakukan kerusakan ini, kemaksiatan ini, tapi kemudian dia merasa ringan berbuat syirik, ya ini tentu sesuatu yang tidak tepat, ya, yang tidak tepat. Mestinya kalau dia merasa berat dan bersalah dengan satu kemaksiatan, maka perbuatan syirik dia lebih berat lagi. Dia harus lebih menjauhi lagi. Ya, ini penting diingatkan terus, sebab ini bagian yang sangat terkait dengan keimanan kita, sangat terkait dengan tauhid kita. Ya, tauhid kita baru tampak, ya, kalau hadir dalam diri kita sikap takut dan menghindar sejauh-jauhnya dari kemusyrikan, dari perbuatan syirik. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan wa uququl walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk akbarul kabair. Dan ini sebanding, ya, dengan bagaimana Allah perintahkan bakti kepada kedua orang tua itu setelah perintah beribadah kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, jadi dalam Al-Qur'an Allah tempatkan bakti kepada orang tua langsung setelah perintah beribadah hanya kepada Allah. Ya, sebuah makom dan kedudukan yang sangat tinggi. Maka kebalikannya juga begitu, ya. Lawan dari ibadah kepada Allah adalah kemusyrikan kepada Allah. Lawan dari bakti kepada orang tua adalah uququl walidain. Wa jalasa, diriwayatkan di sini, ya, saat itu beliau sedang duduk. Wa kana muttaki'an, ya, saat itu dia sedang nyender, ya, bahasa kita sedang santai gitu, ya. Mungkin suasananya agak santai, ya. Ala wa qauluz zur, ya. Ala wa qauluz zur, ya. Dan masih dia sebutkan lagi satu perkara yang juga akbarul kabair. Apa? Qauluz zur. Qauluz zur ini yang lebih spesifik adalah persaksian palsu. Ya, persaksian palsu. Apalagi kalau sudah terkait dengan hak orang, apalagi dengan hak masyarakat, wah itu berat sekali sebenarnya. Meskipun kesini kita lihat, ya, tidak jarang orang mudah melakukan hal ini hanya untuk mendapatkan, ya, sesuatu dari dunia, sesuatu dari harta dan lain sebagainya. Persaksian palsu. Apakah di persidangan atau di hal-hal yang lain, ya, ini berat juga sebenarnya, ya. Yang terutama sering terjadi di persidangan, ya, karena ingin menyelamatkan seseorang atau ingin bahkan menjerumuskan seseorang, didatangkan saksi-saksi yang sebenarnya, ya, tidak tidak sebagaimana adanya. Dia katakan A padahal bukan A, dia katakan B padahal bukan B. Itu qauluz zur, ya. Sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah menjadi bersalah, atau kebalikannya, orang yang seharusnya bersalah menjadi bebas karena ada orang yang bersaksi dengan persaksian palsu. Ya, ini khususnya kalau sudah tidak ada tidak ada bukti-bukti yang nyata dan lain sebagainya. Ya, makanya biasanya kalau dalam peradilan Islam itu diambil juga akhirnya al-yamin, disebut al-yaminul ghamus. Ya, sumpah yang kalau seandainya dia berdusta dalam sumpah itu, ya, maka ancaman Allah langsung, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Ya, saya pernah menyaksikan itu waktu di Riyadh itu, saya sempat menerjemahkan satu kasus pengadilan. Ya, satu kasus pengadilan, seorang TKW nuntut, ya, bahwa gajinya belum dikasih. Ya, sekian bulan lah, ya, 10 atau setahun saya lupa. Majikannya bilang, enggak, sudah saya kasih. Kata pembantunya, dusta, bohong, dia nggak pernah ngasih.
Rupanya majikannya bawa itu karena di sana kadang-kadang kalau gajian di tanda tangan. Lah ini ada tanda tangannya. Ya, kata TKW-nya, iya saya tanda tangan karena kalau mau gajian disuruh tanda tangan dulu baru dikasih. Gitu. Udah 2 bulan 3 bulan tanda tangan. Nggak, kalau yang kali ini ditanda tangan. Jadi dia tanda tangan terus katanya, tapi nggak dikasih uangnya. Hakimnya kan bingung. Ya, sudah ada tanda tangan, sementara ini TKW bilang merasa belum mendapatkan. Akhirnya diminta oleh hakimnya. Ya, kamu bilang, kamu sumpah al-yamin atau yaminul qamus, demi Allah kalau saya dusta maka laknat Allah untuk saya, ya, dan Allah akan timpakan saya segala musibah dan bencana. Ya sudah sampai di situ. Meskipun keputusan hukumnya ya peradilan biasanya hanya berpatokan pada bukti-bukti yang ada. Ya, dan itu berat sekali. Al-yaminul qamus. Ya, termasuk juga dalam konteks sekarang ya, orang memberi pandangan, memberikan opini ya, yang sebenarnya kalau dia mau objektif ya, dia dapat menyampaikan apa adanya. Ya, tapi karena ada kepentingan tertentu, ada ini dan itu, kemudian dia menyampaikan pandangan-pandangan yang berbeda ya, dari apa yang sebenarnya dia nilai. Ini juga termasuk bagian dari qauluz zur. Ya, karena apalagi pandangan opini tersebut misalnya sangat menentukan opini masyarakat, opini kaum muslimin misalnya dan lain sebagainya. Itu sesuatu juga yang sangat berat. Ya. Dan qauluz zur juga dimaknai secara umum adalah ucapan dusta secara umum. Ya. Wa ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Ya, beliau ngomong gitu berulang-ulang ya, sampai aku seandainya Rasulullah sudah selesai saja ya, saking yang Rasulullah sampaikan terasa berat ya, karena itu berbicara tentang permasalahan yang besar. Jadi hadis ini berbicara tentang akbarul kabair yang salah satu di dalamnya adalah masalah uququl walidain. Baik. Kemudian Anwarrad katibul Mughirah bin Syu'bah qala kataba Muawiyah ilal Mughirah. Muawiyah menulis surat kepada Mughirah, uktub ilayya bima samita min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tulis kepadaku apa yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad, maka Warrad berkata, fa'amla alayya wa katabtu biyadi. Ya, maka beliau imla ya, mendikte kepadaku dan aku yang menulisnya ya, kepada Mughirah maksudnya. Dia mengatakan inni sami'tu yanha an kathratis su'al. Ya. Aku mendengar beliau ya, kata Mughirah ini ya, aku mendengar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya melarang an kathratis su'al. Banyak bertanya. Ini bisa juga maknanya ada dua, banyak bertanya atau suka meminta-minta. Banyak bertanya dan suka meminta-minta. Tentu saja masalah bertanya di sini ya, ada dua pemahaman ya. Sebab dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang turun karena pertanyaan para sahabat. Ya, yas'alunaka 'anil khamr, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan, tentang haid, tentang ruh. Lalu Allah turunkan. Itu artinya pertanyaannya benar. Ya, bahkan Aisyah radhiyallahu anha memuji wanita Ansar. Wanita Ansar itu walaupun pemalu namun tidak menghalangi mereka untuk bertanya, mencari tahu, nanya kepada Rasulullah masalah-masalah yang kadang-kadang sangat pribadi tentang wanita. Ya Rasulullah, kata Ummu Sulaim, wanita itu kalau mimpi mandi enggak? Gitu ya. Itu kan sesuatu kalau sekarang ditanyain, apalagi kepada Rasulullah ya, kepada orang laki dan seterusnya. Tapi mereka tidak terhalang rasa malu itu. Karena apa? Karena ingin tahu dalam perkara agama. Itu pertanyaannya bagus. Ya, tapi kalau pertanyaannya ya, kalau bahasa kita bukan pertanyaan sekarang, mempertanyakan. Ya, mempertanyakan ini Allah apa fungsinya? Allah apa maunya menciptakan orang?
kafir misalnya, atau menciptakan iblis dan seterusnya. Itu mempertanyakan. Ya. Kata Allah, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang dia perbuat. Wa hum yus'alun. Ya. Dan merekalah manusia yang ditanya. Ya. Saya masih ingat itu waktu terjadi bencana tsunami di Aceh, yang bagaimana ya suasana psikologinya, sampai ada seorang ya liberal sih ya, dia sampai nulis di Twitter, sampai mempertanyakan ya, kalau benar ini dari Allah, katanya yang musibah bencana dari Allah, maka bagaimana Allah mendatangkan musibah yang sangat berat ini, sekian ribu orang, anak kecil dan lain sebagainya. Nah, mempertanyakan Allah ya, sesuatu yang dalam Islam tidak dibenarkan ya, tidak. Tapi kalau orang ingin tahu apa hikmahnya, apa kebaikannya, silakan, itu bagus, malah itu bagus ya. Kasratis soal ya. Kemudian termasuk juga kasratis soal, maknanya adalah minta-minta ya, minta ya, sesuatu yang dia sendiri nggak butuh atau tidak prinsip ya, tidak prinsip ya. Bahkan di satu riwayat itu salafus saleh ketika mendengar hadis ini ya, maka dia kalau apa-apa, selagi dia yang dia gunakan misalnya untuk naik kuda, naik onta, jatuh, dia turun sendiri dan dia ambil sendiri ya. Sebuah gambaran bagaimana dia melatih dirinya untuk tidak mudah ya, minta kepada orang, apalagi pada hal-hal yang sebenarnya dia mampu, meskipun juga tidak dilarang kalau ya untuk minta ya. Tapi kalau perkara ini jadi kebiasaan, apalagi jadi profesi, nah ini satu hal yang harusnya seorang muslim jauh dari sifat dan karakter seperti ini. Kemudian termasuk juga wa idha'atil mal ya, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Nah, ini juga satu untuk menjadi catatan kita ya. Sekarang ini kalau kita bandingkan ya, dulu dengan sekarang ya, suasana meskipun mungkin masih banyak kesulitan ya, secara umum orang harta ada banyak, kadang berlimpah dan seterusnya. Nah, diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak menyia-nyiakan harta. Apalagi kalau sampai sedemikian banyaknya, sementara banyak masyarakat, banyak rakyat yang sangat membutuhkan dan seterusnya. Ya, bahkan kalau belajar fikih Islam itu ada bab namanya bab hajar. Hajar itu menyita harta. Ada sejumlah orang, anak kecil, ya, mungkin saja dia punya harta banyak, itu dia nggak boleh pegang, ya, nggak boleh pegang. Dia mungkin orang tuanya meninggal, warisannya banyak, nggak boleh dikasih langsung pada dia. Ya. Tapi yang megang nggak boleh nih anak, begitu ya, harus amanah. Orang gila, orang yang tak waras, mungkin dia punya harta. Nah itu. Nah satu lagi, orang yang nggak boleh megang harta itu orang yang suka menghambur-hamburkan harta. Itu sebenarnya hartanya layak disita. Ya maaf kalau sekarang ada pohon hias sampai ratusan juta misalnya, yang kadang-kadang cuma trendy aja atau tren aja dan semacamnya, ya, atau orang menghabiskan untuk beli ini beli itu miliaran, ya, sesuatu yang itu atul mal, ya, meskipun dia bilang hobi atau apa, ya, sementara banyak membutuhkan. Ya, saya pernah lihat itu lelang nomor seri mobil yang unik, yaitu di negeri Teluk lah ya. Itu sampai miliaran, ya, sampai kalau sana jutaan real. Ya, sesuatu yang apa ya, apa manfaatnya secara umum ya, kecuali cuma ingin senang-senang saja, ingin apa istilahnya ya. Nah itu yang tidak dibolehkan. Diingatkan bagaimana agar harta kita ini betul-betul teralokasi dengan efektif dan dengan tepat. Ya, sebab memang pertanyaan tentang harta sebagaimana sering kita dengar hadisnya, ya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia keluarkan. Jadi tetap alokasi itu tetap hendaknya dilakukan sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Kemudian termasuk yang dilarang Rasulullah adalah wa an qila wa qala. Ini ya, qila wa qala
sih ada yang bilang, ada yang berkata begitu ya. Maknanya ya kalau bahasa sekarang isu-isu lah ya. Apa namanya? Opini-opini yang berkembang, yang tidak berdasar. Ya, yang cuma berlandaskan pada ya, sekedar omongan sana sini. Ya, hoax lah kalau kita sekarang. Ya, ini satu hal yang patut sekali kita waspadai. Ya, di satu sisi memang dalam ajaran agama kita betul-betul dengar lebih selektif lagi. Ya, tentang qaula fayattabi'una ahsana. Ya, orang-orang yang mendengarkan ucapan lalu dia ikuti yang paling baik. Nah, jadi tidak setiap ucapan itu kita terima, kita telan begitu ya, dikunyah dulu. Ibarat orang dianjurkan oleh para dokter kalau kita makan kunyah dulu yang banyak. Ya, sebab boleh jadi saat kita kunyah itu ada sesuatu yang tidak dapat atau tidak layak kita telan. Oh ternyata ada tulangnya, ternyata ada bijinya, ternyata ada batunya dan seterusnya. Coba kalau langsung ditelan, masuk semua. Ya. Yang kita dengar saja sangat selektif, apalagi yang kita sampaikan. Apalagi yang kita sampaikan. Sebab boleh jadi yang kita sampaikan itu walaupun dia benar, tetap harus diwaspadai sejauh mana manfaatnya, dampaknya, efeknya dan seterusnya. Ya, maka penting sekali ya, apalagi di zaman sekarang medsos, orang gampang saja sana sini bagi dan seterusnya. Ya memang kadang-kadang kita suka ketelepasan juga dan seterusnya, tapi tetap ya, kita sedapat mungkin ya memfilter ya, menyaring berita yang masuk, info yang masuk, dan lebih kita saring lagi info yang akan kita bagikan ya. Wa an qila wa qala. Baik, wallahu alam, meskipun saya belum bisa menangkap ini, nanti mungkin saya cari ya. Al-Imam Al-Bukhari dimasukkan ke dalam bab uququl walidain ya. Durhaka kepada kedua orang tua, tapi maknanya sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Kemudian kita lanjutkan lagi babul la'nullah ya, babul la'nillah man la'ana walidain man la'ana walidayhi ya, bab laknat Allah kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya ya. Laknat Allah bagi orang yang melaknat kedua orang tuanya ya, meskipun ini amat berat ya, meskipun nanti juga ada riwayat tentang makna melaknat orang tuanya. Baik. An Abi At-Tufail qala, dari Abu Tufail dia berkata, suila alaihi, Ali ditanya, hal khassakum an-nabiyyu bi syai'in lam yakhussa bihi nas kaffah. Ya, Ali pernah ditanya, apakah Rasulullah pernah memberikan sesuatu kepadamu secara khusus apa yang belum disampaikan kepada orang ya. Maka beliau mengatakan, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bi syai'in lam yakhussa bihin nas ya. Rasul tidak memberikan sesuatu yang khusus ya, yang tidak diberikan pada orang, illa ma fi qirabi sayfi ya, kecuali beliau pernah memberikan sarung pedangku. Tsumma akhraja sahifatan fa idza fiha maktub, kemudian beliau mengeluarkan satu surat, satu lembaran ya, kemudian yang di dalamnya tertulis la'anallahu man dzabaha li ghairillah ya, semoga Allah melaknat, bukan semoga lagi nih, Allah melaknat. Jadi sesuatu yang para ulama menyatakan dia baru dikatakan atau di antara petunjuk atau tanda sebuah perbuatan itu dosa besar kalau ada ancaman laknat dari Allah atau Rasulnya, itu berarti dosa besar. Di antaranya la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah.
Ini juga sesuatu yang harus kita ingatkan. Sembelihan-sembelihan untuk selain Allah, untuk penunggu ini, penunggu itu, tempat ini, tempat itu, sesuatu yang ditujukan kepada selain Allah, apalagi dengan keyakinan untuk dapat keselamatan, untuk terhindar dari bencana yang diakibatkan oleh penunggu tersebut, itu bagian dari man dzabaha li ghairillah. Kalau dalam Al-Qur'an itu wa ma uhilla li ghairillahi bih, termasuk yang diharamkan adalah sembelihan yang ditujukan untuk selain Allah, untuk selain Allah. Kemudian la'anallahu man saraka manarul ard, Allah melaknat orang yang mencuri tanda-tanda bumi, tanda-tanda tanah. Kalau bahasa kita sekarang patok tanah. Ini juga mesti harus kita waspadai juga. Jangan sampai karena pengen dapat tanah dan lain sebagainya, tanah orang diserobot, tanah orang diambil. Nah, itu memang harus betul hati-hati juga. Kita ngurus. Kalau kadang-kadang kita suka ngurus tanah kita, itu harus benar-benar batasnya. Jangan sampai cuma setengah jengkal, atau cuma sejengkal masalahnya 100 meter, begitu ya. Jadi harus betul-betul kita hati-hati, jangan sampai ada tanah orang yang kita ambil. Maka kita lihat ya, tidak sedikit orang ringan saja mengambil tanah orang dan seterusnya. Kalau sekarang mungkin bahasanya nggak kayak gitu, dengan pakai sertifikat atau juga dengan kong kali kong, dengan aparat dan lain sebagainya. Ini juga sesuatu yang kalau kita lihat secara logis saja, dia mau dapat apa dengan tanah itu? Kadang-kadang sampai ribuan hektar atau ratusan hektar, dan nggak akan dia bawa mati. Sementara dia harus menanggung dari perbuatan yang dia lakukan. Dalam satu riwayat, orang yang melakukan manipulasi seperti itu nanti di hari kiamat akan dililit oleh 7 lapis bumi yang dia curi itu, yang dia curi. Kemudian la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini bisa langsung, meskipun mungkin jarang, tapi ada tidak sedikit orang yang melaknat kedua orang tuanya. Entah bagaimana sebabnya. Mestinya seorang anak tidak demikian. Tapi yang tidak jarang terjadi itu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam satu riwayat, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mungkin ada anak yang melaknat kedua orang tuanya?" Kata Rasulullah, "Iya, mungkin kalau dia melaknat kedua orang tua temannya atau orang lain. Akibatnya apa? Orang lain akan melaknat dia, melaknat kedua orang tuanya." Kita laknat di sini bisa jadi kita cela, kita hina kedua orang tua dari orang lain, sahabat kita atau siapa. Akibatnya dia akan mencela dan menghina kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita. Itu juga bagian dari laknat. Secara tidak langsung. Makanya dalam Al-Quran juga Allah melarang kita melaknat Tuhan selain Allah, Tuhan yang disembah selain Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian cela Tuhan yang disembah atau sesuatu yang disembah selain Allah, maka akibatnya apa? Mereka yang menyembah sesuatu itu itu akan mencela dan menghina Allah tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Jadi celaan, hinaan dan lain sebagainya tidak boleh diarahkan kepada sesuatu, walaupun mungkin kita anggap itu batil. Kalau memang batil, sampaikan saja kebatilannya. Tak perlu dicela sedemikian rupa dengan bahasa-bahasa yang provokatif, orang pun akan terpancing. Jadi bedakan tentu saja ketika kita ingin menyampaikan al-haq, kemudian menghadapi kebatilan, sampaikan dengan apa adanya, tidak perlu dengan bahasa-bahasa mencela, menghina dan semacam. Sebab itu akan mengundang tindakan dan sikap yang tidak terpuji dari orang lain. Ini kalau dalam bahasa fikih atau usul fikih,
itu disebut dengan saddud dzari'ah. Ya, salah satu bentuk ya yang diambil oleh para ulama ketika ingin menetapkan sesuatu, yaitu mencegah satu perbuatan bukan karena perbuatan itu dilarang secara asal, ya, tapi karena perbuatan ini dapat mengantarkan seseorang kepada larangan tertentu, ya, larangan tertentu namanya saddud dzari'ah. Ya, yang terkenal dalam hadis itu hadis tentang gembala, orang yang menggembala, ya, karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'afi. Jadi ada sebidang tanah yang boleh orang menggembala, sebidang tanah yang dilarang. Ya. Amannya dia menggembala jauh dari tanah tersebut, tapi tidak, dia menggembalanya di pematangnya, di pembatasnya. Nah, itu dilarang. Bukan karena itu dilarang, tapi karena itu akan dapat mengantarkan dia kepada perbuatan yang dilarang. Namanya saddud dzari'ah. Ya, namanya saddud dzari'ah. Atau sekarang mungkin kita pergi ke tempat-tempat maksiat, mungkin kita nggak berbuat maksiat, ya, tapi sangat mungkin sekali ketika sampai di sana seseorang akan tergoda dan tertarik. Baik. Kemudian la'anallahu man awa muhditsan. Allah juga melaknat orang yang melindungi muhdits. Ya, muhdits ini orang yang melakukan, ya kalau boleh bahasa sekarang, penodaan agama, ya, penyimpangan agama, ya, sesuatu yang dibuat-buat, ya, ahlul bid'ah lah, ya, dengan pemahaman yang dasar, ya. Sebab kalau ahlul bid'ah itu para ulama dahulu ketika berbicara bid'ah lebih kepada perkara-perkara yang sifatnya akidah, perkara-perkara yang sifatnya prinsip, ya, penyimpangan-penyimpangan utama, ya, seperti kaum Khawarij, kaum Syiah, ya, Murji'ah, begitu ya, atau Mu'tazilah, orang-orang yang membuat penyimpangan-penyimpangan dasar dalam agama, ya, sehingga sangat berpotensi akan membuat agama ini jadi kabur maknanya, ya, jauh dari apa yang telah Rasulullah ajarkan. Nah, ini juga termasuk yang dilaknat oleh Allah. Kalau ada orang yang melakukan penyimpangan dasar tadi kemudian dibela, dilindungi dan semacamnya, ya, tidak sedikit kita dapati orang-orang sekarang yang, ya, entah dengan berbagai macam bahasa, ya, mereka berusaha untuk membela, melindunginya dan seterusnya, ya. Ya, sudah jelas itu perkara-perkara yang dinyatakan, ya, sesat oleh para ulama. Misalnya, ya, katakanlah yang paling tampak sekarang misalnya Ahmadiyah, ya, dinyatakan sesat. Bahkan kalau tidak salah MUI sendiri sudah ada fatwa sesatnya itu, begitu ya, sudah ada. Lalu kita bela, kita lindungi, bahkan kita berikan tempat. Itu bagian dari orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab mereka yang merusak agama. Orang-orang yang membawa pemikiran-pemikiran yang sangat jauh menyimpang, pemikiran liberal, pemikiran sekularisme dan seterusnya, ya, atau pemikiran atau ideologi Syiah misalnya, kalau sekarang yang ramai ideologi komunis dan seterusnya, ya, itu termasuk, ya, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi, ya, orang-orang yang ingin melakukan penyelewengan terhadap agama, ya, penyimpangan dalam hal agama. Ya, jadi bab sesuai dengan babnya di sini adalah melaknat, ya, kedua orang tua. Meskipun ini juga tentu tidak perkara seperti ini bagi kita, ya, orang tua juga, ya, harus dilihat secara utuh. Ya, kenapa kok sampai ada anak yang melaknat orang tua, itu juga harus dipertimbangkan. Ya, artinya, ya, meskipun jelas itu kesalahan besar, ya, tapi kenapa sampai ada anak seperti itu juga biasanya tidak berdiri sendiri, ya, tidak berdiri sendiri, ya. Ya, tidak lepas itu juga dari berbagai hal yang terjadi, ya, dalam hal ini orang tua, ya, anak sampai berbuat seperti itu berarti ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang berat yang dia hadapi, mungkin dari sejak kecil dan seterusnya, bisa jadi. Ya, bagaimana apalagi anak itu mungkin jauh dari agama dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia sejak kecil tidak
diperhatikan, tidak dipedulikan, bahkan diperlakukan kasar dan seterusnya. Mungkin orang tuanya, bapaknya mungkin menyakiti ibunya dan seterusnya. Ya. Jadi meskipun itu tidak membuat dia benar malah anak orang tuanya, meskipun memang. Ya, akan tetapi sekali lagi kita katakan bahwa di sisi lain sebagai orang tua juga kita harus benar-benar ya, bersikap ya, atau paling tidak mengkondisikan agar anak ini bakti sama orang tuanya. Ya, tentu saja dengan kepedulian, dengan kebaikan dan lain sebagainya. Ya, sebab ya namanya anak ya, kadang-kadang syahwat dunia dan lain sebagainya sedikit dia dapati, misalnya orang tuanya katakan ya menganaktirikannya, ya, membedakannya dia dengan saudara yang lain. Nah, itu juga satu hal yang tidak sepele. Ya, itu harus benar-benar kita perhatikan. Bahkan para ulama katakan kalau kamu cium satu anak, yang lain mesti dicium juga. Ya, jangan sampai ada kesan dibedakan, yang satu dianak emaskan, yang satu dianak tirikan. Nah, kayak seperti ini yang gampang kemudian menimbulkan sifat anak ya, menjadi tidak terkontrol. Meskipun tentu saja pastilah ya, untuk menghadirkan sikap misalnya adil secara 100% bisa jadi tidak mungkin terwujud, tapi usaha-usaha seperti itu. Ya, makanya dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah diminta oleh seorang sahabat ya untuk menjadi saksi karena sahabat ini ingin memberikan sesuatu kepada anaknya. Tapi Rasul tanya dulu, ya, apakah kamu berikan semua anakmu dengan pemberian ini? Ya, kata sahabat tadi tidak. Kata Rasulullah, kalau begitu cari aja saksi orang lain, jangan saya. Saya nggak mau saksi menjadi saksi atas sebuah kezaliman. Ya, jadi Rasulullah sangat peduli, ya, agar orang tua itu betul-betul memperhatikan anaknya, kesamaannya, ya, meskipun tidak persis sama, akan tapi harus proporsional. Ya, itu sesuatu yang sangat penting juga untuk kita perhatikan, ya, agar jangan sampai terjadi penolakan ya, dan banyak ya maaf ya banyak juga kasus di mana hal ini terjadi. Ya, meskipun kita katakan ya anak tetaplah anak, orang tua tetaplah orang tua. Mungkin kita kecewa, mungkin kita tidak setuju, mungkin kita tidak cocok, tapi orang tua bagi anak tetap harus ada tempat penghormatannya. Tidak boleh sedikit pun ada pelecehan, penghinaan atau juga tadi melaknatnya. Begitu ya. Namun sekali lagi seperti saya katakan, orang tua harus benar-benar pandai ya untuk menjaga, ya, mengkondisikan, membentuk ya bagaimana anaknya itu akan menghormatinya. Secara umum juga teorinya sederhana. Ya, sering disampaikan oleh para pendidik ya, ahli parenting ya. Kalau kita mencintai anak dengan sepenuh hati, pastinya ya, anak pun akan memberikan itu juga dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati. Itu saya kira sebuah aksioma yang sangat jelas. Baik, para sekalian, saya kira itu ya pembahasan kita. Mungkin tidak banyak yang kita bahas hadisnya, tapi paling tidak pesan-pesan yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW ini hendaknya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Muslim dan mukmin. Baik, dalam Al-Quran memang disebutkan ya, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya. Meskipun sebenarnya orang-orang Badui tadi mengatakan kami beriman, kata Allah katakan kalian belum beriman. Kalian belum beriman tapi katakan kami muslim. Ya, sebenarnya ada satu pembahasan ya, bahwa apakah iman dan Islam itu sama atau berbeda, begitu ya? Apakah kata iman dan Islam itu sama atau berbeda? Ya, para ulama membuat satu kaidah yang unik ya. Iman dan Islam ini dua kata yang kalau disebutkan secara terpisah maka dia sama. Kalau disebutkan bareng maka dia berbeda. Paham nggak? Ya.
Kalau mau dipahami secara garis besar, iman itu adalah masalah keyakinan dalam hati, Islam itu adalah masalah pengamalan dan pernyataan yang tampak dan yang zahir. Ya, itu Islam. Nah, itu secara garis besarnya kalau mau dibedakan. Ya. Maka kalau tadi dikatakan orang Badui mengatakan kami beriman, kata Allah belum kamu beriman. Kenapa? Dia baru sebatas ngomong saja kami beriman. Ya, tapi belum ya meyakini sebagai sebuah keyakinan. Sebagai sebuah keyakinan. Misalnya begini, orang sholat, dia sholat, tapi sholatnya tidak dilandasi dengan sebuah keyakinan, misalnya bahwa ini perintah Allah, ini wajib sholat. Bahkan dia mengatakan sholat bagi saya nggak wajib, tapi dia sholat. Ya. Apakah itu bermanfaat? Tidak bermanfaat, karena yang dibutuhkan bukan hanya itu, tapi keyakinan. Ya. Ada beberapa berita, misalnya si fulan yang non muslim ya diberitakan melakukan kurban. Ya. Dulu lagi rame itu. Kurban, oh dia kurban. Ya. Nah itu tidak ada iman di dalamnya, dia tidak beriman. Ya, tidak beriman. Maka dikatakan memang iman lebih utama dari Islam. Tapi bukan berarti kemudian kita mengabaikan ya, praktek-praktek zahir. Ya, jadi kalau dikatakan apakah beda mukmin dan muslim, mungkin beda. Kalau pemahamannya tadi, iman adalah masalah keyakinan, muslim adalah masalah pengamalan. Tapi para ulama mengatakan iman itu terkandung di dalamnya Islam, Islam terkandung di dalamnya iman. Jadi kalau sekarang orang bilang dia muslim, maka pemahamannya adalah dia adalah orang yang telah meyakini Allah dengan segala ajarannya dan juga mengamalkan. Ya, mengamalkan. Kalau dikatakan dia mukmin, berarti dia meyakini ajaran Allah dan mengamalkan. Sebab para ulama mengatakan amal bagian dari iman. Ya, kalau definisi iman adalah keyakinan yang tertanam dalam hati, dinyatakan dalam ucapan dan dilakukan dalam perbuatan. Islam juga di dalamnya mengandung keyakinan. Di dalamnya ada syahadatain. Rukun Islam yang pertama adalah syahadatain. Itu adalah masalah keimanan. Begitu ya. Jadi pertanyaan apakah muslim dan mukmin itu sama, maka bisa kita jawab iya, bisa sama. Kalau dengan pemahaman kita panggil seorang muslim, maka dengan sendirinya dia mukmin, atau mukmin dengan sendirinya muslim. Tapi kalau mau dibedakan, ya bisa saja dia baru sekedar muslim karena cuma mengamalkan saja, tapi tidak diiringi dengan keyakinan terhadap apa yang harus dia yakini. Wallahu a'lam. Baik, ada yang bertanya? Silakan. Ada orang kaya, tapi belum tentu Allah itu menyayangi. Ada orang miskin, tapi belum tentu Allah itu benci sama dia. Yang saya tanyakan, apa hubungannya kekayaan dengan keimanan? Baik. Ya, hubungannya tentu banyak ya, saya kira. Ya, kekayaan dengan keimanan. Ya. Jadi intinya adalah apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, ya, apakah kecukupan, ya, kekayaan, atau kebalikannya kemiskinan dan lain sebagainya, itu sudah merupakan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang beriman, ya, kalau Allah berikan atau apapun yang Allah berikan baginya, ya tentu saja itu tak lepas dari keimanannya dengan perspektif masing-masing. Ya, dengan perspektif masing-masing. Ya. Sama juga ya, bagi orang kafir, orang yang ahli maksiat juga begitu. Allah berikan kekayaan atau kefakiran juga dengan perspektif masing-masing. Begitu ya. Bagi orang yang beriman, kalau Allah berikan dia kekayaan, maka itu adalah sarana bagi dia untuk bersyukur, mengingat kebesaran Allah, mengingat karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau dalam bahasa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dia adalah kebaikan yang Allah segerakan atas ketaatan yang dilakukan oleh seorang beriman. Sehingga para ulama mengatakan lebih baik mana orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar. Orang miskin yang sabar. Kalau kita disuruh pilih mau jadi orang kaya bersyukur apa jadi orang miskin yang sabar, biasa kita maunya jadi orang kaya yang bersyukur ya. Dan memang begitu. Lebih baik orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Kalau orang kaya yang bersyukur itu istilahnya dia masih mungkin untuk berpikir yang lain, atau masih banyak peluang dia melakukan ini. Tapi kalau orang miskin dia nggak ada peluang lagi kecuali bersabar dalam pandangan keimanan. Jadi intinya sebenarnya kalau dia diberikan kecukupan, tetap dia yakini itu semua dari Allah. Dia tidak sombong, dia tidak mudah lupa diri dan seterusnya, sebagaimana yang disikapi oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Makanya para ulama menyebutkan dalam dua kondisi ini kecukupan dan kekurangan, dua teladan kita cukup jadi patokan. Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam. Kalau orang diberikan kecukupan, tinggal lihat aja Nabi Sulaiman. Anda sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya, sekuasa-kuasanya, nggak ada yang menyamai atau bahkan sekedar mendekati kekuasaan dan kehebatan Nabi Sulaiman. Tapi lihat bagaimana sikap Nabi Sulaiman, maka dia katakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia Tuhanku untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau kufur. Bersyukur atau kufur. Jadi kalau kita dapat kekayaan, kecukupan, segera hadirkan bahwa ini adalah nikmat Allah, karunia Allah, balasan Allah atas keimanan dan ketakwaan kita. Yang hendaknya kita gunakan sebaiknya, jangan sampai justru jadi penyebab kekufuran dan kemaksiatan atau bahkan bencana. Tapi kalau sedang Allah uji kita dengan keterbatasan, dengan kesulitan, dengan kekurangan, tetap juga ini kaitannya dengan iman kita apa? Ujian. Ujian dari Allah agar kita bersabar. Jadi sebenarnya makanya dikatakan nikmat orang mukmin itu, kata Rasulullah, menakjubkan kalau dikasih kebahagiaan dia hadapi dengan syukur, kalau dikasih kesulitan dia hadapi dengan sabar. Sederhana kaidah hidup itu sebenarnya, sederhana. Kita yang sekarang kadang-kadang bikin bulat, bikin mumet begitu Sudah, memang ini bagian kita. Ini kalau boleh dikatakan ini episode kita. Ini peran kita sekarang. Kemarin kita di atas, mudah dapat kerjaan, sekarang misalnya tidak seperti dulu, tidak dianggap, tidak lagi menjadi atasan dan seterusnya. Ini sekarang peran kita. Harus kita mainkan. Tiba-tiba lah sama Allah kita mungkin sakit kah atau apa, atau kerabat dan seterusnya. Ujian itu pasti ada. Nah di saat itu tetap saja kita katakan inilah ujian orang beriman. Sudah banyak sekali Rasulullah ingatkan kita, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau sudah cinta sama seorang hamba, maka dia akan uji, dia akan kenakan sesuatu yang berat. Nah, itu bagi orang beriman gampang sebenarnya. Bukan berarti kita punya sikap fatalistik dalam arti pasrah, tidak. Kita berusaha ikhtiar, tapi siapapun manusia, siapapun sehebat apapun tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian, yang namanya musibah, yang namanya kesulitan, itu pasti ada. Jadi di saat itulah kita hadirkan tadi kepasrahan, penerimaan atas ketetapan Allah, ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan terus mendekat dan bermunajat kepada Allah. Sebab di saat-saat seperti itulah justru bisa jadi kedekatan seseorang kepada Allah akan jauh lebih tinggi, lebih kuat, dan itu kita rasakan kita rasakan betul. Kalau kita sedang mengalami masalah, itu sangat kerasa sekali ibadah kita, doa-doa kita. Dan jangan dikira itu sesuatu yang terjadi begitu saja. Itu sebuah keuntungan besar. Ketika kita berdoa saja,
mohon kepada Allah dengan penuh harap. Itu dalam bab akidah sudah bukan, dalam bab tauhid sudah merupakan prestasi besar. Ya. Jadi ya bagi seorang mukmin nggak ada sesuatu pun yang terlepas dari keimanannya, baik dalam bentuk penerimaannya ataupun penyikapannya. Baik para sekalian, wallahu alam, ya, kita cukupkan saya kira pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.